kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga pada saat ini kita masih ada sebagaimana ada. Semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan itu pujian Bapa Engkau baik. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat waktu yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua boleh ada sebagaimana ada pada hari ini ya Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu biarlah puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu ya Tuhan boleh berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan siaplah kami untuk mau beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak Tuhan, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, ui, ui. Ya, tetap bangkit berdiri dan kita nyanyikan itu pujian Aku Cinta Yesus.
kesempatannya kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami anak-anak-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, mensyukuri buat segala pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan Tuhan yang tiada hentinya kami rasakan dalam kehidupan kami. Nyata Tuhan, kami boleh beribadah pada saat hari ini, itu semata-mata karena campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Seberapa pujian kami telah persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Dalam puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di pertengahan ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami ingin berisi oleh kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, firman yang akan kami dengarkan tidak lalu begitu saja, tetapi mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami. Memberkati Tuhan guru kami yang akan mengajarkan firman-Mu, memberkati persiapannya Tuhan sehingga boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap diisi oleh kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo. Hai. Oke. Kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu PPDI Bukit Ajaib Lemo. Ya, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Oke, sudah siap semua? Sudah siap Alkitabnya? Ya, yang di rumah pastilah sudah siap ya. Oke, sebelum itu kita akan membaca firman Tuhan. Alkitabnya diambil, kemudian kita buka di dalam kitab 2 Raja-Raja di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 19. Kita akan baca bersama-sama ya. Adik-adik yang ada di rumah sudah dapat semuanya. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 19. Kita akan baca bersama-sama. Judulnya di atas yaitu Naaman disembuhkan. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada ayahnya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikel emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya
serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan?" Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpa, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya sesuatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayannya, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Dan akhirnya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuhan masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengabitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Oke, amin. Firman Tuhan itu adalah tema kita pada saat ini, yaitu Naaman disembuhkan. Naaman ini adalah seorang panglima. Walaupun dia seorang panglima, tapi dia apa tadi dikatakan? Dia sakit kusta. Nah, sebelum kita lanjut,
Kita lihat dulu video berikut ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel?" Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah lihat videonya tadi. Nah, di situ terjelas sekali ada seorang panglima yang bernama Naaman menderita sakit kusta. Sakit kusta ini adalah luka-luka besar yang muncul di tubuh atau kulit berupa seperti benjolan. Ya, seperti pada gambar tadi, pada video tadi, itu adalah contoh penyakit kusta, dan itu kalau untuk sembuh susah untuk sembuhnya. Nah, itu yang dialami oleh seorang panglima Naaman ini. Kemudian istri Naaman menjadi bingung,
tetapi seorang anak perempuan, tadi dikatakan perempuan Israel, pelayan Naaman itu mempunyai sebuah ide, ya. Dia katakan begini bahwa pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Jadi dia katakan kepada istri Naaman dan Naaman bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan penyakit kustanya ini. Kemudian Naaman setelah mendengar itu, gadis kecil ini, perempuan kecil ini mengatakan seperti itu, Naaman langsung kemudian pergi dan dengan bersama pasukannya menemui nabi yang dikatakan perempuan kecil atau pelayan yang tadi. Dia akan menemui Nabi Elisa di Samaria dengan membawa apa tadi? Di ayat yang kelima dikatakan bahwa pergi dengan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Jadi dia membawa perak, emas dan pakaian untuk mau dipersembahkan, untuk mau diberikan nanti di sana. Nah, setelah itu sesampainya di sana, namun Nabi Elisa ini tidak menemui Naaman. Pelayan Nabi Elisa yang menemuinya, ya. Jadi bukan Nabi Elisa yang menemui Naaman, tapi pelayannya yang menemui Naaman. Dia memberitahukan bahwa agar Naaman itu mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Jadi Naaman ini disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Jadi 7 kali di sungai Yordan. Tapi Naaman menjadi marah dan dia juga bertanya-tanya, kenapa Nabi Elisa tidak menemui saya? Harusnya dia menemui saya, dia mendoakan saya dan menyentuh penyakit kustanya itu. Nah, itu adalah pikiran Naaman. Pokoknya dia itu dalam hatinya tidak senang dan dia bertanya, kenapa juga saya disuruh ke sungai Yordan, sedangkan kan sungai Yordan itu tidak layak untuk ditempati mandi. Ya, ada sungai yang lebih layak, yang bersih. Kenapa tidak disuruh di sungai itu? Tetapi lalu dia pergi dengan hati yang tidak senang. Akhirnya sesampai di sungai Yordan itu dia mandi. Walaupun mungkin hatinya tidak senang, tapi ada pegawainya yang mengingatkan bahwa itu sudah dikatakan bahwa pergi mandi 7 kali di sungai Yordan dan akan mendapatkan kesembuhan. Penyakit kustanya itu akan menjadi sembuh. Nah, sesampainya di sungai, akhirnya Naaman pergi ke sungai Yordan. Dia mandi 7 kali dan akhirnya dia sembuh. Akhirnya dia tahir, dia sembuh. Meskipun awalnya hatinya dia tidak senang, dia malah bertanya, kenapa tidak di sungai ini, kenapa di sungai Yordan? Tapi dia terus melakukan karena dia mau sembuh dari penyakit kustanya itu. Dan ternyata dia mandi 7 kali, akhirnya dia sembuh. Seperti yang kita sudah baca tadi bahwa Naaman menjadi tahir, Naaman menjadi sembuh. Itulah yang dialami oleh Naaman. Meskipun mungkin penyakit kusta itu susah untuk sembuh, tapi karena dia mau melakukan apa yang disuruhkan, dia mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan, akhirnya dia sembuh, dia menjadi tahir, dia menjadi baru lagi, dia menjadi tidak ada lagi penyakit-penyakit kustanya karena dia mau melakukan apa yang dikatakan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa ini. Nah, seperti Naaman ini kita bisa belajar dari Naaman sebagai anak-anak sekolah minggu. Mungkin semua pernah merasakan yang namanya sakit. Kalau sakit tentunya kita pasti ke dokter, minum obat, terus
dan lain sebagainya. Banyak hal yang dilakukan untuk kita bisa sembuh, dan tentunya tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kesembuhan. Seperti Naaman ini, dia disembuhkan karena Tuhan, karena dia mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, mandi 7 kali dan akhirnya dia sembuh. Nah, kita bisa belajar dari Naaman ini bahwa kita tidak boleh bersungut-sungut, meskipun mungkin agak susah dilakukan, seperti Naaman tadi. Kenapa tidak di sini? Kenapa di sungai ini? Tapi dia tetap melakukannya dan akhirnya dia sembuh. Kemudian yang kedua, melakukan apa kata Tuhan, karena Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan katakan, jadi kita akan mendapatkan sesuatu yang baik juga. Seperti mungkin ada yang sakit atau bersusah hati ketika mau berdoa, mau melakukan firman Tuhan, mau dengar-dengaran, mau baca Alkitab, mau berdoa, maka Tuhan mendengar. Ketika mungkin sakit, kita berdoa dengan percaya bahwa kita bisa sembuh. Kemudian yang ketiga, bahwa percaya kepada Allah dan kita akan mendapat kesembuhan, karena tidak ada Allah lain, tidak ada yang lain, hanya kepada Allah saja kita bisa percaya. Hanya Allah saja yang bisa menyembuhkan kita. Seperti situasi pada saat ini, kita tidak tahu sampai kapan kita bisa berada di rumah terus karena adanya virus corona, tidak bisa bertemu dengan satu dengan yang lain. Adik-adik tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa bertemu dengan temannya, tidak bisa mungkin pergi dengan bebas pergi ke Rantepau atau ke Makale atau ke Makassar atau kemana berlibur karena adanya virus ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan terus menjaga kita, Tuhan terus akan melindungi kita, dan percaya Tuhan akan menyembuhkan kita semua ya. Jadi itulah yang kita pelajari pada saat ini, bahwa kita tidak boleh bersungut-sungut, kita harus melakukan apa kata Tuhan, karena Tuhan itu memberikan yang baik, bahkan menyembuhkan kita, dan kita harus percaya selalu kepada Tuhan. Seperti di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17, mungkin adik-adik di rumah bisa buka 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ya, kita baca bersama-sama ayat yang ke-17, 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-17, kita baca bersama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi, ketika kita melakukan kehendak Allah, dikatakan di sini bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Jadi, itulah kebenaran firman pada saat ini, bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kekuatan kesembuhan, percaya bahwa Dia adalah Allah satu-satunya yang bisa menyembuhkan kita semua. Oke, amin kebenaran firman Tuhan, dan kita akan mengaminkan, kita menyanyikan pujian Saat Ku Tak Melihat Jalan. Adik yang ada di rumah, semua bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Saat ku tak melihat jalanku,
bersyukur padamu Tuhan pada saat ini, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu boleh tertanam baik dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu, menjadi kekuatan, menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan biarlah kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami semua, berkati guru kami yang telah mengajar kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya tiba, kami akan membawa persembahan kami. Tuhan tetap berkati pekerjaan kedua orang tua kami. Kami akan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan membawa persembahan kita nyanyikan itu pujian dalamnya hatiku. Terima kasih Yesus. Bunda Jenny membawa kita dalam doa untuk menutup ibadah kita. Pertolongan-Mu di dalam ibadah sekolah minggu kami saat ini, dari awal, pertengahan, sampai selesainya, Tuhan sudah memberkati kami, dan biarlah apa yang kami buat boleh berkenan kepada Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan yang tetap menolong semua anak-anak kami yang ada di rumah mereka masing-masing yang telah beribadah kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap menjadi bagian mereka, dalam pertumbuhan diberkati oleh Tuhan, dalam belajar di rumah diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka semua boleh tetap sehat, boleh tetap menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang akan memperoleh masa depan yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan mereka. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan dalam ibadah kami hari ini. Biarlah kiranya Tuhan kembalikan kekuatan dan pengurapan baru dalam kehidupan kami semua, untuk ke depan kami boleh lebih giat lagi di dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Sepanjang minggu yang kami hadapi Tuhan,
kami pertaruhkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Engkau tetap memberkati kami semua, memberkati kedua orang tua dari semua anak-anak sekolah minggu yang ada. Ketika mereka harus beraktivitas di luar rumah, Tuhan tetap menolong, melindungi, dan semuanya tetap dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Salam Pentakosta 1 dan 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.